州沦为一片废墟。力量本属于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，何能退缩？中州的浩劫就此结束吧！Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Sebelum masuk ke inti cerita, kita bahas sedikit episode sebelumnya. Xian menawarkan untuk menahan Zai Xing, memberi waktu bagi Xiaoyan untuk mempersiapkan senjata pembunuhnya. Meskipun ragu, Xiaoyan tak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mempercayai Xian untuk menunda ancaman begitu besar. Di belakang, Xiaoyan mulai bekerja dengan cepat. Api surgawi berwarna-warni berkumpul di tangannya, bersiap untuk dilebur menjadi Angry Bird Flame, senjata pembunuh hebat yang menjadi harapan terakhir mereka. Xian di sisi lain fokus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Ia tahu jika Zai Xing dibiarkan bergerak bebas, kelompok mereka akan hancur. Semua harapan kini bergantung pada dirinya untuk menahan orang tua itu cukup lama. Dengan tatapan tajam, Zai Xing melangkah perlahan menuju Xian. Sosoknya memancarkan tekanan luar biasa, membuat udara di sekitarnya terasa berat. Namun Xian berdiri teguh meski tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli puncak bintang 5 Dou Sun. Zai Xing merasa aneh, dia tidak mampu menilai kekuatan sejati Xian. Meski pengalamannya selama ratusan tahun sangat luas, namun dia tidak terlalu peduli. Baginya, Xian hanyalah penghalang kecil di depan ancaman sebenarnya Xiaoyan. Sementara itu, di belakang Xian, Xiaoyan terus bekerja keras. 4 jenis api surgawi yang luar biasa kuat mulai menyatu di telapak tangannya. Suhu panas yang memancar membuat lembah seakan mengering, dan kekuatan penghancur perlahan terasa memenuhi udara. Dengan nada penuh ejekan, Zai Xing mencoba mengintimidasi Xian. Namun, jawaban gadis itu membuatnya semakin geram. Hehehe, banyak omong gak bisa berbuat apa-apa, cupu. Serangan pertama Zai Xing datang tanpa ampun. Dengan satu kepalan tangan, dia memadatkan ruang di sekitar Xian, berusaha menghancurkannya dengan tekanan besar. Namun cahaya ungu yang melindungi Xian memecahkan serangan itu dengan mudah. Xian, kamu terlalu lemah untuk memainkan kekuatan spasial di depanku. Hahaha, cupu, orang tua cupu, ucap Xian dengan santai seakan menyepelekan lawannya. Kata-kata itu jelas memprovokasi Zai Xing lebih jauh. Dengan marah, Zai Xing menciptakan piton hitam raksasa dari kabut gelapnya. Serangan ini jauh lebih ganas, bahkan menghancurkan sebagian lembah. Namun Xian tidak tinggal diam. Xian merespon dengan teknik tinju kekosongan kuno, menciptakan naga ungu yang megah untuk menghadapi piton Zai Xing. Tabrakan dahsyat itu mengguncang langit dan membuat lembah semakin runtuh, seperti hati dan perasaan yang sudah runtuh. Meskipun berhasil menahan serangan itu, Xian mulai kewalahan. Tubuhnya terlempar dan darah merah segar terlihat mengalir dari sudut bibirnya. Meski demikian, dia tetap berdiri teguh, tidak membiarkan Zai Xing mendekati Xiaoyan. Di tengah kekacauan ini, Zai Xing menyadari bahwa Xiaoyan sudah hampir selesai memadatkan 4 api surgawi menjadi sebuah teratai api yang sangat indah namun mematikan.
Perasaan tidak nyaman mulai menjalari dirinya. Dengan niat membunuh yang jelas, Zai Xing melancarkan serangan terakhir ke Xian, berniat menyingkirkannya dalam satu gerakan. Namun saat tangannya hampir menghancurkan leher Xian, sebuah kejutan muncul. Dari retakan spasial, sosok besar muncul. Itu adalah Xiongsan yang langsung melancarkan pukulan kuat ke arah Zai Xing, memaksa lawan untuk mundur. Penyelamat tak terduga ini memberikan Xian waktu untuk bernafas. "Xian, bukankah aku menyuruhmu pergi menjelajahi benua?" Sementara Xiongsan hanya tertawa santai, namun perhatian mereka segera kembali ke Xiaoyan. Melalui usaha keras dan pengorbanan waktu dari Xian, Xiaoyan akhirnya berhasil. Di telapak tangannya sebuah teratai api pemusnahan yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi tergantung, memancarkan kekuatan destruktif yang bahkan membuat Zai Xing merasa gentar. Teratai api kecil ini terlihat indah seukuran telapak tangan Xiaoyan, namun di balik keindahan itu tersimpan kekuatan penghancur yang bisa mengguncang gunung dan bumi. Xiaoyan dengan wajah penuh keringat dan tubuh melemah telah berhasil menyatukan 4 jenis api surgawi menjadi satu, tapi Zai Xing tidak akan tinggal diam. Dari kejauhan, Zai Xing menyadari bahaya teratai ini. Kekuatan destruktif yang terpancar darinya membuat kegelisahan menjalar di hatinya. Ia tahu jika dibiarkan, teratai ini bisa menjadi akhir yang tragis bagi aula jiwa. Tanpa membuang waktu, Zai Xing bergerak seperti bayangan. Dia tahu teratai api itu belum stabil, dan jika dia berhasil menyerang Xiaoyan sekarang, dia bisa menghentikan teratai itu dan membunuh Xiaoyan sekaligus. Di sisi lain, Xian yang menyadari niat Zai Xing segera memanggil Xiongsan. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Xiongsan melesat untuk mencegah serangan Zai Xing. Namun Zai Xing adalah lawan yang berpengalaman. Meski pukulan Xiongsan membuat beberapa tulangnya retak, dia justru memanfaatkan dorongan pukulan itu untuk mendekati Xiaoyan lebih cepat. Saat berada tepat di atas kepala Xiaoyan, Zai Xing mengerahkan kekuatan penuhnya. Cakar hantu hitam yang menyeramkan terbentuk, membawa aura kematian yang mematikan. Dalam sekejap, cakar itu melesat ke arah Xiaoyan. Melihat cakar itu mendekat, Xiaoyan hanya memiliki satu pilihan. Dengan ekspresi penuh kegilaan, dia melepaskan teratai api yang belum stabil itu. Teratai itu meluncur ke arah Zai Xing dengan kecepatan luar biasa. Ketika teratai api meledak, suara ledakan mengguncang lembah. Badai api merah yang menghubungkan langit dan bumi terbentuk, menghapus lembah, pohon, bahkan aula besar, aula jiwa. Namun Xiaoyan tak luput dari serangan. Cakar hantu Zai Xing menghantam dada Xiaoyan tepat sebelum ledakan. Tubuhnya terlempar, darah segar mengalir deras. Namun senyum kecil terlihat dari wajahnya. Dia tahu Zai Xing tidak akan selamat dari ledakan itu. Di tengah kekacauan, Xian bergegas menyelamatkan Xiaoyan yang terkubur di bawah reruntuhan. Namun wajahnya penuh kekhawatiran melihat luka Xiaoyan yang begitu serius. Feng Zhuze, dokter peri kecil, dan yang lainnya segera datang. Ekspresi mereka suram melihat kondisi Xiaoyan yang terluka parah. Di tengah kekhawatiran itu, suasana berubah saat dua aura besar muncul dari badai api yang perlahan menghilang. Dari badai api yang memudar, dua sosok tua perlahan muncul. Aura mereka yang agung membuat semua orang terpaku. Bahkan dibandingkan dengan Zai Xing, kekuatan mereka terasa jauh lebih menakutkan. Selama bertahun-tahun tidak ada yang berani menghancurkan aula jiwa. Xiaoyan, kamu yang pertama. Suara dingin dari salah satu mereka menggema. Pertempuran mungkin baru saja dimulai, tapi babak baru penuh ketegangan sedang menunggu.
Melihat kondisi Zeising bahkan Old Mugu yang selalu dingin tak bisa menahan rasa takutnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini kini paham, meski hanya seorang Douzong bintang 9, Xiaoyan telah mengukir namanya sebagai ancaman nyata bagi kekuatan besar Aula Jiwa. Kedua pria tua berjubah hitam dan putih yang dikenal sebagai Tianzun hitam putih memandang Zeising dengan dingin. Bagi mereka, kehancuran aula cabang dan kondisi Zeising adalah kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Di sisi lain, Xiaoyan meski berlumuran darah dan terluka parah tetap tak menunjukkan tanda menyerah. Namun, dengan Duan Tianzun yang kuat kini memimpin pertempuran, peluang mereka untuk melarikan diri semakin tipis. Dalam situasi yang sangat genting, Xian membuat keputusan besar. Dengan menggigit ujung lidahnya, dia mengeluarkan setetes darah emas misterius yang langsung digunakan untuk membuka pintu spasial. Tapi proses ini tidak mudah. Wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar akibat energi yang terkuras. Tianzun hitam putih menyadari niat mereka, langsung melancarkan serangan dengan pilar kabut hitam yang menghancurkan. Namun, saat mereka bersiap untuk menyerang lebih lanjut, seseorang sosok tiba-tiba melangkah maju. Tia Zhenzuze, seorang pria yang telah lama menyimpan dendam terhadap Aula Jiwa, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia menghadang serangan Tianzun dengan dauki yang meluap-luap, meski tubuhnya tak mampu menahan tekanan besar itu. Dengan tawa kecil, Tia Zhenzuze mempersiapkan diri untuk meledakkan tubuhnya, memberikan waktu bagi yang lain untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba sebuah retakan spasial muncul di belakangnya. Saat-saat terakhir, sosok misterius dari balik retakan spasial menarik Tia Zhenzuze, menyelamatkannya dari kehancuran diri. Siapa orang ini? Tidak ada yang tahu, namun ini memberikan peluang bagi mereka yang tersisa. Sementara itu, pintu spasial yang dibuka Xian akhirnya stabil. Dengan bantuan kekuatan misterius, kelompok Xiaoyan berhasil disedot ke dalamnya, menghilang dari lembah yang penuh kehancuran. Dua Tianzun itu hanya bisa menatap tempat kosong dengan ekspresi marah. Xiaoyan dan kelompoknya telah melarikan diri, meninggalkan Aula Jiwa dengan luka dalam. Luka yang amat dalam, guys. Di tengah daratan yang sepi dan terpencil, suasana damai mendadak pecah saat sebuah celah ruang gelap muncul di udara. Beberapa sosok manusia melompat keluar dengan tubuh yang tampak terluka parah, membawa aura kehancuran dari pertempuran yang baru saja terjadi. Xian yang sebelumnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuka pintu spasial kini berubah kembali menjadi bentuk gadis kecil. Tubuhnya terlihat sangat lemah, tetapi dia masih mengutamakan Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya yang berlumuran darah segar membuat hati semua orang semakin cemas. Feng Zhuze memeriksa denyut nadinya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Dari cincin hitam gelap di jari Xiaoyan, Yalau muncul. Tubuh ilusi sang guru memancarkan aura murka yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika dia memeriksa kondisi Xiaoyan, amarahnya semakin membara. Pembuluh darahnya hancur, 70% tulangnya patah, dan tubuhnya nyaris kehilangan semua kekuatan hidupnya. Serangan Zeising itu benar-benar keji. Yalau mengucapkan kata-kata ini dengan penuh kebencian. Ini adalah pertama kalinya dia terlihat begitu emosional. Xian yang masih lelah hanya bisa menatap Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi dengan rasa bersalah. Dokter peri kecil berdiri di sampingnya, wajahnya semakin pucat setelah mendengar kondisi Xiaoyan.
Di tengah suasana yang tegang, Yellow Homiped berusaha memfokuskan pikirannya. Dengan hati-hati dia menyelidiki lebih dalam kondisi Xiaoyan. Setelah beberapa saat, sebuah harapan kecil muncul. Kondisinya sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan, ujar Yellow. Meski tubuh Xiaoyan hampir hancur, keberadaan 3000 nyala api di tubuhnya menjadi pelindung terakhir yang mencegah luka itu menjadi fatality. Mendengar ini, Feng Zhuze langsung mengusulkan sebuah rencana. Kita bisa membawanya ke pavilion bintang jatuh. Tempat itu dibangun di atas meteorit kuno yang penuh dengan kekuatan bintang. Di sana, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk pulih. Yellow menyetujui usulan itu. Tempat itu bukan hanya cocok untuk penyembuhan Xiaoyan, tetapi juga aman dari kejaran aula jiwa. Namun Feng Zhuze mengingatkan, luka serius ini mungkin akan meninggalkan dampak pada pelatihan Xiaoyan di masa depan. Tidak perlu khawatir, ujar Yellow menenangkan semua orang. Dia menjelaskan bahwa tubuh Xiaoyan saat ini sedang dalam proses perbaikan 3000 nyala api, ditambah dengan pil naga misterius Yin Yang yang pernah mereka dapatkan. Xiaoyan memiliki peluang besar tidak hanya untuk pulih, tetapi juga untuk berkembang lebih jauh. Dengan keputusan yang diambil, kelompok itu segera bersiap. Zhongshan menggendong tubuh Xiaoyan yang lemah di punggungnya, sementara dokter peri kecil mengikuti dengan cemas di belakangnya, memastikan tidak ada guncangan yang memperburuk luka Xiaoyan. Setelah perjalanan panjang selama lebih dari 3 minggu, akhirnya kelompok Yellow Homiped tiba di luar batas pavilion bintang jatuh. Di depan mereka terbentang hutan hijau yang terlihat biasa saja, tanpa tanda-tanda sebuah sekte besar berada di sana. Feng Zhuze, salah satu pendiri pavilion bintang jatuh, mengeluarkan batu giok khusus. Cahaya bintang yang terpancar darinya perlahan membuka pintu spasial besar, memperlihatkan dunia tersembunyi di balik hutan ini. Ketika kelompok itu melewati pintu spasial, dunia berubah secara ajaib, seperti pintu kemana saja Doraemon. Lautan pepohonan berganti dengan gunung-gunung menjulang tinggi, dihiasi bangunan-bangunan megah di puncaknya. Tempat ini adalah rumah bagi pavilion bintang jatuh, sebuah alam kecil yang diciptakan dari kekuatan meteorit kuno. Kedatangan mereka segera menarik perhatian para murid. Dipimpin oleh Mu Qingluan, mereka menyambut Feng Zhuze dengan penuh hormat. Namun kejutan mereka semakin bertambah ketika mengetahui bahwa Yellow, pendiri pavilion bintang jatuh, juga hadir. Keterkejutan mereka tidak berhenti di situ saja. Mereka melihat tubuh Xiaoyan berlumuran darah terbaring lemah di punggung Zhongshan. Rasa penasaran dan khawatir memenuhi hati mereka. Tanpa membuang waktu, Feng Zhuze dan Yellow membawa Xiaoyan ke tempat paling penting di pavilion bintang jatuh, yaitu menara batu hitam yang berada di puncak gunung belakang. Menara ini adalah titik di mana kekuatan bintang dan meteorit kuno terkumpul. Xiaoyan dengan tubuh yang hampir tak bernyawa diletakkan di atas panggung batu. Seketika kekuatan bintang mulai mengalir ke tubuhnya. Sementara nyala api ungu coklat 3000 nyala api melingkup di dirinya, menciptakan penghalang api pelindung. Melihat pemandangan ini, Yellow dan Feng Zhuze merasa sedikit lega. Dengan bantuan kekuatan bintang dan api 3000 nyala api, tubuh Xiaoyan akan perlahan-lahan mulai memulihkan diri. Meskipun begitu, kekhawatiran masih menyelimuti dokter peri kecil dan yang lainnya. Waktu pemulihan ini akan panjang dan tidak ada yang tahu seberapa besar dampaknya. Yellow, mungkin ini adalah saatnya dia dilahirkan kembali. Betul tidak, Ani?
Kedatangan Yalau dan kelompoknya ke Pavilion Bintang Jatuh membawa suasana baru. Para murid dan sesepuh Pavilion Bintang Jatuh yang selama ini hanya mendengar nama Yasunse dalam legenda, kini melihatnya secara langsung. Feng Zhuze yang selama ini menjaga Pavilion Bintang Jatuh akhirnya menyerahkan posisi kepala pavilion kepada Yalau, sahabat sekaligus pendiri sejati tempat ini. Yalau meskipun enggan menerima tanggung jawab ini setelah pengalaman pahit melawan Aula Jiwa, dia menyadari pentingnya memiliki faksi yang kuat untuk mendukung perjuangannya, juga untuk Xiaoyan di masa depan. Setelah menempatkan Xiaoyan di atas menara batu untuk pemulihan, Pavilion Bintang Jatuh memutuskan untuk menutup pintu masuk gunung dengan formasi bintang jatuh yang melindungi. Mereka berharap dapat menghindari balas dendam dari Aula Jiwa. Kelompok dokter peri kecil juga memutuskan untuk tinggal. Mereka tidak akan meninggalkan Xiaoyan yang masih dalam kondisi koma. Dalam waktu singkat, mereka bergabung sebagai tetua tamu, memperkuat pertahanan Pavilion Bintang Jatuh. Waktu berlalu tanpa terasa, 2 bulan berubah menjadi 3, lalu 6 bulan. Kondisi Xiaoyan perlahan membaik. Wajahnya yang pucat kini mulai menunjukkan rona sehat dan napasnya kembali stabil, namun dia masih belum sadar. Yalau, Homipet, dan Feng Zhuze kampret memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat Pavilion Bintang Jatuh. Dengan kehadiran kelompok dokter peri kecil, mereka mulai mengubah pavilion ini menjadi kekuatan yang benar-benar tangguh. Sementara itu, di barat laut benua, Kekaisaran Jiama menjalani era baru di bawah bendera Aliansian. Semua ini berkat seorang pria yang namanya kini menjadi legenda, yaitu Xiaoyan. Di tengah kota suci Jiama, seorang wanita berdiri di puncak aula besar Aliansian. Wanita itu adalah Medusa, ratu ular yang kini memimpin Aliansian dengan tangan besi dan kecerdasan yang memikat. Namun di balik kekuatannya ada kerinduan yang mendalam. 6 tahun berlalu dan sosok Xiaoyan terus berdiam dalam pikirannya. Janji Xiaoyan untuk kembali tetap terngiang-ngiang di hatinya. Kerinduan itu sedikit teralihkan oleh kehadiran seorang anak kecil, gadis mungil yang berusia sekitar 2 tahun. Dengan wajah imut seperti boneka porselen, anak ini memancarkan kecerdasan dan pesona yang luar biasa. Namun hal yang paling mengejutkan adalah cara anak itu melayang di udara. Kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah mencapai kelas Douzong. Siapa sebenarnya gadis kecil ini dan mengapa dia membawa ular kecil yang sangat mirip dengan 7 warna surga menelan piton? Jangan lupa saksikan terus Jalan ke-9 Studio dengan episode-episode menarik setelah ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.